Halo, selamat berjumpa dengan kami di seri pelajaran Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kita sudah sampai di pelajaran minggu ke-8 melayani seperti Yesus. Dan kita sampai di hari yang Senin saat ini dengan judul perlakuan Yesus terhadap orang lain. Nah, bersama dengan saya saat ini sudah ada teman saya, Sherina. Halo Sherina, apa kabar? Halo Kak. Oke, Sherina, terima kasih sudah bersama-sama dengan kita pada saat ini. Nah, kita mau belajar tentang pelajaran hari Senin nih ya, Sherina. Oke. Judulnya perlakuan Yesus terhadap orang lain. Nah, kalau minggu lalu ini sikap Yesus terhadap orang lain. Minggu lalu kemarin hari Minggu ya. Jadi sikap Yesus terhadap orang lain, kalau sekarang perlakuan. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar sikap itu lebih kepada mindset ya, pola pikir, prinsip-prinsip hidup kita terhadap orang lain. Nah, kalau perlakuan ini lebih sudah ke praktek nih, ke hal-hal yang praktis. Nah, kalau kita pelajari sehari Senin ini, kalau aku ya dapatnya ini kayak bagaimana Yesus itu berkata-kata, mengucapkan sesuatu terhadap orang lain, dan perkataan itu menjadi berkat, menjadi harapan. Ini adalah sebuah hal yang nggak mudah sih kayaknya ya. Bener nggak sih Rina? Ini pernah nggak sih punya pengalaman, cerita dong, pernah nggak perkataan atau maksud omongannya Sherina itu disalahpahami sama orang? Pernah nggak sih punya pengalaman kayak gitu? Mungkin pernah ya, tapi nggak tahu karena orangnya nggak bilang sama saya sih. Jadi mungkin aja saya bilang apa, tapi orangnya nangkepnya yang lain gitu mungkin. Nangkepnya, iya. Oke. Tapi memang kita kecenderungannya memang ada seperti itu ya. Iya. Manusia sebagai manusia. Saya juga kadang kayaknya hampir tiap hari sih, maksud perkataan saya ngomong dari hal yang sederhana sih, terutama sama istri di rumah contoh. Jadi kadang saya ngomong apa, mungkin karena dalam keadaan sedang memasak contoh ya, atau saya sedang mengerjakan pekerjaan rumah di rumah, terus saya ngomong sama istri saya, nada saya nggak pas, disangkanya saya marah gitu. Dan mungkin terhadap orang-orang lain ya, itu aja yang orang serumah ya kan bisa salah paham. Tapi kayaknya Yesus nggak kayak gitu ya di pelajaran hari Senin ini ya. Dikatakan bahkan Lukas ini ada komentar nih soal Yesus ya Sherina di paragraf pertama ini. Atau Sherina mungkin bisa ceritain tentang Yesus, bagaimana Yesus perlakuannya dari paragraf pertama dari pelajaran kita. Kalau dari paragraf pertama ini sih sepertinya lebih ke arah ucapan-ucapan Yesus itu sangat-sangat baik, penuh pengharapan, penuh kasih gitu. Jadi orang yang mendengar tuh adem gitu rasanya, tenang. Jadi orang berpengharapan mendengar suara Yesus itu. Even dalam sebuah perdebatan mungkin ya, ada orang lagi marah-marah, ada orang lagi bersih tegang, Yesus datang di situ dan Yesus menenangkan perkataannya. Bisa ya gitu ya. Bisa gitu ya. Maksudnya aku lebih keheran sih, maksudnya wah ternyata Tuhan kita juru selamat kita Yesus tuh pada saat hidup di dunia itu bisa sampai sejauh itu ngomongnya, membawa damai ya. Kata-kata Yesus itu lebih sama banyak pujian sih ya, lebih ke pujian orang sama orang lain. Oke, kalau yang di paragraf kedua ini lebih ke cerita ya. Ada cerita di sini tentang ada seorang komandan militer Romawi ya. Jadi ketika dia beriman atau mengenal Yesus, nah mungkin Sherina bisa ceritain nih gimana tentang paragraf kedua ini. Jadi paragraf kedua ini sebenarnya kayak jawaban dari pertanyaan di atasnya gitu, yang ada di Matius 8 ayat 5-10 dan Markus 12 ayat 34. Jadi kan di situ ceritanya perwira ini punya hamba yang sedang sakit. Tapi dan Yesusnya juga dia dimintain tolong untuk menyembuhkan gitu kan. Yesusnya bilang, ya udah nanti aku ke rumahmu, tapi dia bilang jangan, aku tuh bawahan dan aku juga punya bawahan lagi. Kalau aku bilang A, bawahanku akan melakukan A juga, jadi ibaratnya aku tuh nggak layak gitu. Terus Yesusnya malah ngerasa kayak wah
orang ini tuh imannya luar biasa sekali gitu, walaupun dia perwira kan nggak kecil gitu loh. Tapi dia masih bisa kayak mungkin humble banget gitu. Dan Yesus pun ngelihatnya dia walaupun mungkin bukan orang Yahudi mungkin ya kan, bilang dia orang Romawi, tapi Yesus sendiri bilang nggak ada iman seperti ini di antara orang Israel atau orang-orang Yahudi. Itu artinya imannya memang luar biasa sekali. Dan Yesus ini bisa melihat walaupun mungkin bukan serumpun atau apa, bukan ibaratnya nggak kenal juga gitu kan, nggak satu ras. Iya, tapi masih bisa dilihat hal yang positif dari orang itu gitu. Jadi nggak membanding-bandingkan, nggak memilah-milah orang gitulah. Justru yang kita tangkap dari pelajaran Yesus dengan perwira Romawi ini adalah bagaimana Yesus menggunakan kata-katanya yang memuji orang itu, sehingga itu orang itu jadi simpati juga kan sama Yesus, mau menerima Yesus juga kan artinya. Jadi kayak Yesus tuh menggunakan penekanan kata-kata belum pernah aku menemui iman gitu, seperti itu kan, lebih kayak orang ini kan jadi lebih masa iya sih ya, jadi seperti itu kan. Sebenarnya kan dia belum mengenal kebenaran, punya latar belakang kafir mungkin ya, karena Romawi kan banyak lebih kekafiran. Jadi digaris bawahi juga ya di sini untuk kita, bahwa kalau bisa kita mencari hal-hal yang baik sama orang-orang yang ada di sekitar kita, ya kan, dan memberitahukan kepada mereka, dan bahwa kita juga menghargai akan kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan daripada orang-orang di sekitar kita. Kayaknya ini mungkin jadi satu pelajaran yang baik sih, Sherina. Mungkin kalau kita tadi ngomong di awal, kadang kita kan sering di mispersepsi, orang kadang sering salah paham ya sama kita. Mungkin kalau kita ngomong sama orang kayaknya perlu deh kasih pujian dulu kali ya, menunjukkan kita menghargai mereka. Iya. Oke. Sherina, ada yang mau di-share lagi dari pelajaran hari Senin ini? Di pertanyaan yang berikutnya nih, apakah asas-asas penting yang diajarkan dari ayat-ayat ini tentang membagikan iman kita kepada orang lain? Tadi saya udah catat sedikit sih. Jadi yang pertama adalah kita harus setia dengan hukum, terutama hukum-hukum yang sudah Tuhan berikan tentang mengasihi orang lain, juga 10 hukum yang sudah ada. Lalu kata-kata kita harus senantiasa dengan penuh kasih dan juga penuh hikmat. Hikmat tuh emang kita nggak bisa dapat sendiri, kita memang harus bergantung sama Tuhan, dan bila kita bergantung sama Tuhan maka kata-kata kita pun bakal penuh kasih gitu. Dan dengan itu kita juga harus berpegang pada kebenaran dan selalu mengarahkan kepada Dia. Jadi kalau kita memang sudah berpegang teguh kepada Tuhan, kita bisa hidupnya tuh penuh dengan bertumbuh gitu, penuh dengan kasih. Kita juga bisa menolong orang lain juga dengan kata-kata kita terutama. Oke. Dan ini yang sampai di paragraf yang ketiga ini ya. Iya. Jadi kalau disebutkan juga, bahkan Yesaya mengungkapkan Yesus itu seumpama apa? Dia itu tidak akan memutuskan buluh yang terkulai atau memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Jadi artinya ketika Yesus menegur seseorang yang melakukan kesalahan, dia ini tidak sampai mengecilkan semangat orang itu. Ibarat kata contoh saya, ya kan, saya ini bekerja apa Sherina kira-kira, sopir lah. Ya contoh saya sopir, terus saya punya majikan kan, dan saya membuat kesalahan. Contoh saya lewat jalan yang berlubang sehingga membuat penumpang terkejut kan. Nah, kalau orang pada umumnya pasti kan menegurnya pasti dengan gimana sih? Ya marah ya kan. Bisa nyetir nggak sih? Atau dengan kata-kata kasar, atau mungkin halus tapi kasar gitu kan. Ya, satir gitu katanya ya. Nah, tapi itu nggak dibuat sama Yesus kan. Yesus nggak kayak gitu. Artinya sama-sama memotivasi orang untuk lebih baik lagi, tapi Yesus itu nggak sampai dikatakan di sini memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Itu artinya ketika Yesus menegur kesalahan seseorang, dia nggak sampai membuat orang itu kecil hatinya. Jadi sebenarnya ketika saya sebagai sopir melakukan sebuah kesalahan, Yesus itu akan menegur saya dengan hati-hati, dengan katakan mungkin
wah Arwin kamu sudah berapa lama nyetir? Kamu juga ini ya, lihai juga ya, pandai juga ya menyetir ya. Tadi kena lubang ya. Mungkin lain kali lebih hati-hati ya, hati-hati ya lain kali ya. Mungkin seperti itu lah ya gampangnya, dibandingkan dengan mungkin kalau yang jadi bosnya semuanya Sherina. Majikan saya Sherina, mungkin Sherina, aduh hati-hati dong Arwin ya, mungkin bisa jadi iya ya. Gitu. Nah itu ya kayaknya Yesus ya, jadi luar biasa ya, kita sepanjang minggu ini kita bagaimana secara mendetail mempelajari bagaimana Yesus selama pelayanannya di dunia ini dan perlakuannya. Terlebih hari Senin ini kita belajar tentang perlakuan, yaitu mengenai sikap dan kata-kata Yesus terhadap orang-orang yang pada saat itu berinteraksi dengan Yesus selama di dunia ini. Sherina, ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin di pertanyaan terakhir ini aku masih agak bingung dengan kebenaran adalah kebenaran dan orang harus menerima atau meninggalkannya. Itu maksudnya apa ya Kak ya? Nah, ya ini juga bisa menjadi pertanyaan yang bisa kita pikirkan bersama-sama, didiskusikan sama-sama juga nanti. Bagaimana sebenarnya maksud dari pertanyaan ini adalah ketika kita bertemu dengan seseorang yang memiliki kesalahan yang fatal. Contoh nih Sherina, di gereja ini ada orang-orang yang karena kesalahannya harus menerima disiplin di gereja. Nah, bagaimana kita menegur dia untuk tetap dalam kebenaran, tetapi kita dari sisi lain juga memberikan pelajaran kepada mereka bahwa dosa itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan dan menjijikkan artinya. Jadi artinya kita sebagai gereja, sebagai organisasi kan harus punya sikap juga terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sampai disiplin ini. Tapi dari sisi lain kita juga jangan sampai mereka sakit hati ketinggalan. Nah, ini sih cara yang harus kita pikirkan bagaimana untuk menjangkau mereka. Dan melalui pertanyaan ini tadi, kami ini rindu untuk saudara-saudara yang menonton tayangan ini juga boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabatnya masing-masing di rumah secara pribadi, supaya boleh mendapatkan pengalaman pribadi mengenal Yesus lebih dalam lagi di dalam kehidupannya selama di dunia ini. Baik, inilah yang bisa kami bagikan untuk kesempatan kali ini, dan kita akan belajar lebih banyak lagi di episode-episode selanjutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati.